Halo guys, selamat datang di channel Kakak Pertama. Mimin berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di sepanjang hari ini. Ini adalah video sebuah alur cerita komik dengan judul Kelahiran Kembali Kultivator Abadi, episode 7-9. Perlu Mimin beritahukan, bahwa cuplikan gambar dalam video ini akan sedikit banyak berbeda dengan alur ceritanya. Pastikan kalian lebih menyimak suara alur ceritanya daripada gambar komiknya. Mimin berharap kalian bisa mengikuti dan menikmati video kali ini. Oh ya, seperti biasa, Mimin harap kalian bisa mengklik tombol subscribe dan juga tanda loncengnya, supaya kalian bisa selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Selamat menonton guys! Wajah Jiang Churan mengeras, dan dia tahu dia telah membuat dirinya berantakan. Namun, dia tidak takut. Ayah Jiang Churan, Jiang Haishan, bekerja di pemerintahan di kota Chuyou. Dia ragu bahwa You Tianhao berani menyakitinya. Namun, dia bertaruh bahwa dia juga tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Bahkan ketika pengawal You Tianhao hendak menjemput gadis-gadis tersebut untuk bosnya, tiba-tiba seseorang menghalangi mereka dan menghadang mereka dengan tangannya. Semua orang terkejut dengan hal itu. Mereka menyaksikan Chen Fan berdiri di samping Jiang Churan dan Su Rongfei, satu tangan disaku dan yang lain diulurkan untuk menghalangi pengawal itu. Dia menoleh dari bahunya dan berkata kepada You Tianhao, "Tuan You, mereka berdua adalah teman saya. Memandang wajahku, harap biarkan mereka pergi." "Apakah kamu gila?" Jiang Chuan menyodok punggung Chen Fan dan berbisik. Menurut Jiang Chuan, itu bisa hanya menjadi masalah yang sederhana, meskipun tidak menyenangkan. Dia bisa duduk bersama para lelaki tua yang menyebalkan ini, minum-minum bersama mereka dan menanggung olok-olok yang tidak sopan, dan kemudian mereka bisa kembali pulang. Namun, keterlibatan Chen Fan akan membuat air menjadi keruh. "Oh, kamu siapa? Mengapa saya harus memberi Anda wajah?" tanya You Tianhao dengan dingin. Kesabarannya mulai menipis. Pertama, salah satu tamunya dipukuli oleh mereka, dan sekarang seorang anak berani berbicara dengannya seolah-olah dia sederajat. Seolah tidak ada yang menganggapnya serius lagi. "Siapa aku?" Chen Fan mengangkat kepalanya ke samping dan merenung sejenak. "Aku adalah seseorang yang tidak ingin kau mainkan." Anak laki-laki dan perempuan hanya bisa menatap Chen Fan. Sebagian besar dari mereka yakin bahwa Chen Fan pasti terlalu banyak meminum alkohol. "Demi bercinta, dia akan membuat kita semua terbunuh." Yang Chao dikejutkan oleh kebodohan Chen Fan. Dia tahu dia seharusnya tidak membawanya ke KTV. Dia benar-benar takut dengan seberapa cepat situasinya berubah memanas. Seluruh kekacauan ini tidak menjadi masalah besar sampai Chen Fan bangkit untuk menantang You Tianhao. Kaki Ding Junfei mulai bergetar, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan You Tianhao kepada mereka selanjutnya. "Hahaha." You Tianhao tertawa terbahak-bahak. "Aku tidak bisa mengacaukanmu?" Dia tersenyum dan menunjuk ke arah Chen Fan, kata-katanya penuh dengan kesombongan. Ini sudah berakhir. Mengetahui situasinya menjadi di luar kendali, Jiang Churan menutup matanya seolah-olah dia terlalu takut untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. "Itu, idiot." Bahkan Yang Chao tidak bisa berhadapan langsung dengan You Tianhao. Kenapa dia campur tangan? Ini bukan waktunya untuk bermain pahlawan. Dia hanya akan membawa kita semua lebih banyak masalah. Wajah Su Rongfei memucat. Dia menyenggol Jiang Churan dan mendesak, "Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyelamatkannya." "Bagaimana? You Tianhao mungkin tidak membahayakan kita karena ayahku, tetapi Chen Fan tidak memiliki keluarga di kota. Ditambah lagi, dia telah secara terbuka berbicara menentang You Tianhao. Dia tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja." Jiang Churan berkata, "Kita sangat kacau." Pengawal bernama Biao berteriak pada Chen Fan, "Nak, kamu yang meminta ini." Lalu dia melemparkan pukulan ke Chen Fan dengan lengan yang lebih besar dari paha Chen Fan. Tinjunya mengepul di udara dan mengarah tepat ke dada Chen Fan. Jika pukulannya mengenai Chen Fan, itu akan mematahkan setidaknya beberapa tulang rusuknya. Wajah di belakang Chen Fan memucat, melihat serangan tiba-tiba.
Banyak anak-anak muda mundur untuk menghindari bahaya. Su Rongfei berteriak, "Pergi!" Yang mengejutkan, Chen Fan berbalik dan memberinya senyum nakal. "Jangan khawatir. Dia hanya sepotong kue." Dia mengulurkan satu tangannya dan menghentikan pukulan keras Abiao. Chen Fan lalu membalas dengan mendaratkan tendangan kerasnya ke Abiao, mengirim pengawal itu terbang kembali. Di bawah pengawasan banyak mata yang tidak percaya, tubuh Abiao terbang kembali hingga beberapa dan terbanting ke tanah tepat di depan Yao Tianhao. "Abiao, apakah kamu baik-baik saja?" Yao Tianhao menarik wajah bawahannya. Abiao merasa bahwa dia seperti ditabrak sebuah sepeda motor, dan membuat bagian dalam perutnya terasa bergejolak. Dan tiba-tiba, gelombang rasa sakit yang kuat menembus tubuhnya saat ia meludahkan seteguk darah. "Hei, dia benar-benar memukuli pria itu?" Mata Zhang Yumeng terbuka lebar tak percaya seolah dia baru saja melihat hantu. Selama pertemuan singkatnya dengan Chen Fan, yang dia lihat bahwa tidak ada sesuatu yang luar biasa tentang bocah lelaki ini. Dia juga yakin bahwa dia akan selamanya hidup di bagian bawah masyarakat selama sisa hidupnya. Namun, ternyata dia salah. Pergantian peristiwa yang dramatis terjadi, sehingga seolah-olah sebuah acara TV diputar di depannya. Yang Cao juga bingung. Pikiran akan Chen Fan kelak akan membalas dendam kepadanya atas penghinaan sebelumnya memberinya kegelisahan. Chen Fan mendekat ke Yao Tianhao perlahan dan kemudian duduk tepat di depannya. "Aku harap itu cukup meyakinkan bagimu, bukan?" Ruangan itu tiba-tiba menjadi sepi. Yao Tianhao memandang bocah itu ketika kemarahan dan ketakutan bergolak di dalam dirinya. Dia adalah seorang pengusaha yang cerdik, karena itu dia tidak akan membiarkan perasaannya terlihat di wajahnya. "Ya, saya setuju bahwa Anda seorang pejuang. Tapi Anda mungkin ingin bertanya ke orang-orang di sekitar tentang apa yang terjadi terakhir kali, ketika seorang seniman bela diri membuat saya marah. Dia masih di penjara. Kita hidup dalam masyarakat yang beradab sekarang, Anda tidak bisa menakuti orang dengan otot. Satu panggilan telepon ke pengacara saya akan membuat Anda berada di balik jeruji besi selama sisa hidup Anda." Senyum puas muncul di wajahnya ketika ia beranjak kembali duduk di sofa. "Apa yang kamu katakan?" Chen Fan mendengus sambil mengerutkan alisnya lagi. Kesabarannya mulai menipis. "Biarkan mereka pergi. Dan aku akan tinggal di sini. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan," kata Chen Fan singkat. Chen Fan berencana untuk membawa Jiang Churan dan yang lainnya keluar dari sini terlebih dahulu sebelum ia menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang biasa ia lakukan. Yao Tianhao mengamati wajah Chen Fan sejenak dan kemudian melirik dari bahunya ke arah sekelompok remaja di sana. "Tentu saja, mengapa tidak? Rouge, biarkan mereka enyah dari wajahku. Sementara Anda, seperti yang Anda katakan, kami punya banyak hal untuk dibicarakan." Yang Cao menghela nafas lega dan keluar dari ruangan secepat mungkin. Situasi di luar kendali mereka, yang terbaik yang bisa mereka harapkan adalah jaminan bahwa mereka tidak akan dicelakai. Su Rongfei sebenarnya tidak ingin pergi karena ia mengkhawatirkan Chen Fan, tetapi dia diseret oleh Zhang Yumeng. Jiang Churan adalah orang terakhir yang meninggalkan ruangan. Dia menyapa Chen Fan dengan tatapan khawatir sebelum dia menghilang di balik pintu. Dia berpikir bahwa bocah itu sama sekali tidak seperti yang dia kira. Tidak heran dia terlihat sangat santai. Tapi saya berharap dia menyadari bahwa Yao Tianhao tidak akan dengan mudah menyerah dengan hanya mengandalkan pengawalnya saja. Meskipun demikian, dia menganggap bahwa dia hanya bisa menjadi penghalang daripada membantu Chen Fan jika dia tetap tinggal. Terlepas dari kekhawatiran dan rasa bersalahnya, dia mengikuti teman-temannya keluar dari ruangan. Tidak terlalu lama sampai Chen Fan melihat bahwa semua orang telah meninggalkan ruangan, akhirnya dia menghela nafas lega. Dia tidak ingin Jiang Churan dan Su Rongfei terlibat dalam hal ini. Salah satunya adalah putri Bibitang yang telah berjanji untuk melindunginya, dan yang lainnya adalah kekasih di kehidupan masa lalunya. Chen Fan memperlihatkan senyum di wajahnya dan hendak menggunakan sihir untuk menakuti Yao Tianhao, ketika ponselnya berdering. Alis Chen Fan mengernyit saat dia mengeluarkan ponsel dari sakunya. "Dari Xiaoqi?" Nama itu mengingatkan Chen Fan bahwa dia telah setuju untuk bertemu dengan Wei untuk mengobati lukanya. Setelah terganggu oleh insiden antara Yang Cao dan Yao Tianhao, dia hampir lupa tentang janji temu mereka. Hanya dengan sedikit keraguan, Chen Fan lalu menjawab telepon. "Halo, apakah itu Tuan Chen?"
Saya adalah Xiaoqi. Saya sudah di depan rumah Anda, apakah Anda siap untuk pergi? Chen Fan mendengar suara hormat Xiaoqi terdengar keluar dari ponsel. Xiaoqi telah terpesona oleh kekuatan Chen Fan sejak dia menyaksikan bocah itu mengubah daun willow menjadi senjata yang mematikan. Dia adalah pengawal profesional dan paling dihormati dalam hal kekuatan dan kekuasaan di antara hal-hal lainnya. Maaf. Saya tidak berada di komunitas Lakeside saat ini. Chen Fan agak sedikit merasa tidak enak karena pria muda itu mengemudi sampai ke rumahnya tanpa bayaran. Oh, kamu di mana? Apakah ada yang bisa saya bantu? Xiaoqi bertanya dengan terbata-bata, merasa tidak nyaman karena merasa telah mengganggu urusan bocah itu. Aku di distrik baru. Saya mengalami sedikit masalah. Chen Fan duduk dengan tenang dan tidak memperhatikan Yao Tianhao. Kamu dalam masalah? Apakah ada yang bisa saya lakukan? Xiaoqi bertanya dengan penuh semangat. Xiaoqi berhenti sejenak untuk memastikan bahwa kata-katanya tidak salah. Lalu dia menjelaskan, saya hanya tidak ingin Anda terlambat untuk perawatan orang tua itu. Meskipun saya hanya seorang pengawal, saya lebih banyak akal daripada yang Anda pikirkan. Oke, saya menghargai itu, tidak ada yang serius. Saya di sini di KTV, dan saya bertemu dengan pengusaha bernama Yao Tianhao. Lalu Chen Fan memberitahu Xiaoqi tentang apa yang terjadi. Karena Xiaoqi hanya seorang pengawal, Chen Fan tidak berharap dia bisa membantunya dengan situasi yang ia hadapi. Begitu Chen Fan menyebutkan nama Yao Tianhao, dia mendengar Xiaoqi tersentak di ujung telepon. Apakah kamu kenal dia? Tanya Chen Fan dengan penasaran. Ya, saya akan berada di sana dalam 10 menit, jawab Xiaoqi bergegas. Katakan saja kepada Yao Tianhao untuk menunggu, saya segera ke sana. Chen Fan menutup telepon dan bingung dengan beberapa kata terakhir Xiaoqi. Kedengarannya seolah-olah Xiaoqi bukan hanya seorang kenalan Yao Tianhao, tetapi keduanya juga tampaknya memiliki koneksi khusus. Karena Xiaoqi tahu Yao Tianhao, itu membuat Chen Fan ragu untuk menyingkirkan masalahnya di sana dan karena hal itu, dia memutuskan untuk menunggu sampai Xiaoqi ada di sini. Yao Tianhao menyaksikan Chen Fan menyelesaikan panggilan telepon. Dia tidak berniat untuk menyela bocah itu. Setelah melihat bocah itu meletakkan telepon genggamnya, dia akhirnya berbicara dengan senyum puas di wajahnya, "Ya, apakah kamu menghubungi pendukungmu? Mengapa Anda tidak memanggil semua orang yang Anda kenal dan melihat siapa yang akan menyelamatkan Anda?" Nah, teman saya ini mengatakan bahwa dia akan berada di sini dalam 10 menit. Dia menyuruhmu untuk menunggunya. Chen Fan akan mengulangi kata-kata Xiao Chen, tapi kemudian berpikir lebih baik tidak. Itu semua menjadi lebih baik jika Xiaoqi bisa menyelesaikan masalah ini karena Chen Fan belum berniat untuk mengungkapkan kekuatan aslinya. Biarkan aku menunggu, kata Yao Tianhao dengan tidak percaya. Dia mengangguk dengan rahang menegang, dan kemudian dia berkata, "Oke, aku akan menunggu selama 10 menit. Saya ingin mencari tahu siapa yang berani melawan saya di kota Chuyou." Dan kemudian mereka menunggu. Ruangan tersebut terasa hening, karena tidak ada di antara mereka yang mengucapkan sepatah kata pun. Chen Fan merasa bahwa kesunyian di ruangan itu mirip dengan udara yang tertahan sebelum hujan musim panas yang hebat. Seiring berjalannya waktu, kemarahan pun perlahan merasuki Yao Tianhao. Dalam waktu kurang dari 10 menit, tiba-tiba mereka mendengar keributan keras datang dari luar pintu. Semua orang berbalik ke arah pintu masuk, dan mereka melihat seorang lelaki muda kekar masuk ke dalam ruangan. Dia melemparkan beberapa pengawal yang mencoba menghalanginya dengan ekspresi tenang. Setelah itu, dia berjalan ke Chen Fan dan menyambutnya dengan hormat. "Tuan Chen, kamu baik-baik saja? Apakah mereka menyakitimu?" "Dalam mimpi mereka," sahut Chen Fan tersenyum dan kemudian menggelengkan kepalanya. "Itu juga yang saya duga. Saya minta maaf Tuan Chen. Saya tidak bermaksud meragukan kekuatanmu." Lalu pria muda itu tersenyum canggung kepadanya dan kemudian memiringkan kepalanya ke arah sekelompok orang yang duduk di sofa dan berteriak, "Yao Tianhao, apakah Anda keluar dari pikiran Anda?" Wajah Yao Tianhao memucat begitu dia menyadari siapa pemuda itu. Mendengar cercaan panas Xiaoqi, dia melompat keluar dari sofa dan meraba-raba sebuah jawaban, "Kakaki, bagaimana? Apa yang kamu lakukan?" Yao Tianhao mengetahui bahwa pemuda itu adalah pengawalnya Pak Tua, Tuan Wei. Xiaoqi mencibir Yao Tianhao dan kemudian menjawab dengan sinis, "Aku bisa lebih baik jika kamu tidak mengancam teman Pak Tua." "Teman?
Maksudmu, bocah ini adalah teman Pak Tua? Yau Tianhao memandang Chen Fan dengan tidak percaya dan kemudian kembali ke Xiaoqi. Pak Tua hampir berusia 80 tahun. Bagaimana dia bisa berteman dengan anak berusia 16 tahun? Pak Tua meminta saya untuk membawanya ke pesta yang telah kami siapkan untuknya. Saya telah memarkir mobil saya di lantai bawah. Xiaoqi berkata, apakah Anda meragukan saya? Tidak sama sekali. Yau Tianhao sudah bermandikan keringat dingin. Dia tahu bahwa Audi A6 lama adalah milik Pak Tua. Itu adalah hal pertama yang dia beli setelah dia mendapatkan pot emas pertama bertahun-tahun yang lalu. Karena itu memiliki makna khusus bagi Pak Tua, ia hanya menggunakannya pada acara-acara khusus. Juga, Pak Tua jarang meminta pengawalnya untuk memberi tumpangan kepada siapapun kecuali jika tamu itu penting baginya. Akhirnya, kesadaran muncul pada Yau Tianhao bahwa dia telah mengacaukan orang yang salah. Dia menatap Chen Fan dengan malu-malu dan kemudian berkata dengan suara memohon. Aku tidak tahu kamu adalah tamu Pak Tua. Bodohnya aku. Saya dengan tulus meminta maaf. Para tamu lain di ruangan itu tertegun oleh perubahan yang terjadi. Adegan itu benar-benar nyata, bos besar kota itu meminta maaf kepada bocah lelaki berusia 16 tahun yang tidak dikenal. Mereka bertaruh bahwa bocah itu harus berasal dari keluarga yang sangat kuat. Kalau tidak, Yau Tianhao tidak akan begitu takut padanya. Melihat baju tempur yang dikenakan Xiaoqi, semua orang diam dan tidak berani berbicara sepatah kata pun. Sister Rouge merasa hatinya membengkak di dada ketika tubuhnya hampir lumpuh karena ketakutan. Dia telah berpikir untuk memanggil bos Yau Tianhao jika situasinya di luar kendali, tetapi dia tidak pernah berharap majikan Yau Tianhao muncul tanpa diminta. Berantakan sekali. Siapa yang akan mengira bahwa anak ini mengenal Pak Tua Wei? Mendengar permintaan maaf Yau Tianhao, Chen Fan mengerutkan alisnya. Terpikir olehnya bahwa ia telah meremehkan otoritas Pak Tua. Seorang pria tua yang misterius. Tuan Chen, apa yang kamu ingin aku lakukan dengan orang ini? Xiaoqi bertanya dengan hati-hati. Xiaoqi tidak ingin masalah ini semakin meningkat, dan karena itu ia telah menghukum Yau Tianhao untuk menenangkan Chen Fan. Jika dia benar-benar ingin Yau Tianhao mati, dia bisa melakukannya dengan cepat dan diam-diam. Namun, karena Yau Tianhao juga bekerja untuk Pak Tua dan oleh karena itu Xiaoqi berusaha melindunginya tanpa berpihak padanya. Niat Xiaoqi tidak luput dari Chen Fan. Dia berpikir sejenak dan kemudian berkata, karena kita semua mengenal satu sama lain, mari kita biarkan saja masalahnya. Bagaimanapun, Yau Tianhao tidak menyakitinya. Sebaliknya, dialah yang melukai salah satu anak buahnya. Chen Fan menoleh ke Yau Tianhao dan berkata, ini adalah kesalahpahaman, mari kita mengakhirinya. Tetapi saya tidak ingin Anda melecehkan gadis-gadis itu. Jika Anda tidak bisa menerimanya kita bisa menyelesaikannya, antara kamu dan aku. Ya. Saya tidak akan pernah menyentuh gadis-gadis itu. Aku janji. Yau Tianhao meminta maaf sembari keringat dingin mengucur dari dahinya. Setelah Chen Fan pergi bersama Xiaoqi, Yau Tianhao akhirnya menghela nafas lega dan bisa meluruskan punggungnya. Pria gemuk yang merupakan penghasut masalah ini akhirnya mengajukan pertanyaan, Yau Tianhao, apa yang baru saja terjadi? Yau Tianhao menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Bos Zhang, saya minta maaf, tapi saya benar-benar tidak dapat membantu Anda saat ini. Kening mengkilap pria gemuk itu mengerut ketika dia bertanya, siapa anak itu? Kenapa kamu begitu takut padanya? Yau Tianhao tidak berbicara, dia melihat sekelilingnya dan kemudian melirik Sister Rouge. Sister Rouge mengerti isyarat, dan dia memerintahkan semua orang untuk meninggalkan ruangan sampai hanya 4 orang yang tersisa di ruangan itu. Lelaki gemuk, Yau Tianhao, Sister Rouge dan seorang gadis lain dalam pakaian putih. Yau Tianhao duduk di sofa dan menyesap secangkir anggur merah yang dituangkan oleh Sister Rouge. Butuh beberapa saat untuk menenangkan diri dan kemudian dia berkata perlahan, aku tidak tahu siapa anak itu. Tapi saya tahu orang yang datang untuknya. Dia bekerja untuk bos saya. Oh, bolehkah saya bertanya dari keluarga mana dia berasal? Pria gemuk itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Yau Tianhao diam sejenak dan kemudian berkata, keluarga Wei. Keluarga Wei? Pria gemuk itu bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian tiba-tiba dia sepertinya mengingat sesuatu. Apakah itu keluarga Wei dari Bang Utara, keluarga bela diri yang perkasa? Itu benar.
Yao Tianhao mengangguk dan tersenyum masam. Pria muda yang saya sebut saudara Qi, adalah pengawal pribadi Pak Tua. Saya hanya bertemu dengannya 2 kali. Ketika fakta itu diungkapkan, pria gemuk itu merasa rambutnya berdiri di ujungnya. Keluarga Wei dari Ban Utara adalah keluarga yang kuat yang berasal dari Provinsi Hudong. Kekayaan mereka sangat berpengaruh, dan begitu pula sejarah keluarga mereka. Dia hanya kaya dalam semalam dari sebuah desa tambang batu bara kecil di Provinsi Shanxi. Bahkan memikirkan saja bisa bertemu dengan anggota keluarga yang kuat itu membuatnya keringat dingin. Pria gendut itu tidak pernah setakut itu saat dia keluar bahkan di provinsi lain. Dia akan selalu bisa berlari kembali ke kota asalnya. Namun, kekuatan keluarga Wei meluas sampai ke provinsi asalnya. Tidak ada tempat dia bisa lari. Sial! Pria gemuk itu mengutuk. Demikianlah akhir dari alur cerita pada episode kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Dan tak lupa juga Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe dan like channel Kakak Pertama. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, dan semoga semuanya selalu sehat, tetap bersemangat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin.